الله تعالى في كتابه إجماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية. القسم الثاني من هذا الصنف أصحاب الظلمات، وهم المنغمسون في الجهل بحيث قد أحاط بهم من كل وجه، فهم بمنزلة الأنعام بل هم أضل سبيلا. فهؤلاء أعمالهم التي عملوها على غير بصيرة بل بمجرد التقليد واتباع الآباء من غير نور من الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. اللهم ألهمني رشدي وقيني شر نفسي. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا takilni ila nafsi tarfata ain. Al-ikhwatu fillah, pada pekan lampau kita telah menjelaskan tentang pembagian manusia. Ada ashabu an-nur, orang-orang yang di atas cahaya. Ada ashabul zulumat, orang-orang yang dalam kegelapan, disebut dengan ahlul jahli wal zulmi. Ya, kemudian bagian yang kedua ini ahlul jahli wal zulmi kita telah bagi menjadi dua bagian pula. Yang pertama adalah orang-orang yang menyangka mereka di atas ilmu dan petunjuk, padahal mereka dalam kesesatan dan kejahilan. Mereka disebut dengan nama ahlul jahlil murakkab, orang yang jahil kuadrat, yang tak mengetahui kebenaran, bahkan memusuhinya, memusuhi orang-orang di atas kebenaran. Mereka senantiasa berupaya menolong kebatilan, dan ahlul batil memberikan loyalnya kepada ahlul batil, dan mereka mengira di atas petunjuk, ya padahal mereka di atas kesesatan. Mereka adalah orang-orang yang meyakini sesuatu yang mereka lakukan, yang mereka yakini adalah kebenaran, padahal mereka di atas kesesatan. Perumpamaan mereka bagaikan orang yang tengah kehausan di padang pasir yang luas, yang dia melihat dari jauh seolah-olah di sana ada air yang berkumpul. Tatkala mereka mendekat, ternyata di sana hanyalah fata morgana. Ya, mereka telah melakukan perjalanan yang sia-sia untuk mencari air, padahal di sana tak ada air. Mereka yakin akan mendapati air, padahal yang mereka lihat hanyalah merupakan pandangan fata morgana, padahal itu ilmu yang sesat dan menyesatkan. Ya, mereka itulah Allah katakan dalam Al-Quran, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakan Muhammad, maukah aku beritahukan kepadamu orang-orang yang sia-sia amalannya, alladzina yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka lah orang-orang yang mengira mereka telah melakukan kebaikan. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka di atas petunjuk. Mereka inilah yang dikatakan di hari kiamat, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kami giringlah mereka di hari kiamat, kami datangkan mereka dengan amalan-amalan mereka yang banyak. Kemudian kami jadikan semua amalannya hancur berterbangan bagaikan debu-debu diterpa badai, habis seluruhnya. Ya, mereka lah Allah katakan, kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Demikianlah Allah tunjukkan di hari kiamat apa yang mereka lakukan adalah merupakan penyesalan bagi mereka, karena semuanya sia-sia. Ini adalah bagian pertama, orang-orang dalam kegelapan yang disebut dengan nama mereka adalah orang-orang yang mengira di atas petunjuk padahal mereka di atas kesesatan. Malam hari ini kita akan sebutkan bagian kedua daripada ahlul zulumat, orang-orang dalam kegelapan. Al-qismu tsani min hadzal sinfi. Adapun jenis kedua, ashabul zulumat, orang-orang di dalam kegelapan.
Wahum al-munghamisuna fil jahli, yang mereka tenggelam dalam kejahilan. Bihaitsu qad ahata bihim min kulli wajh, kejahilan telah meliputi mereka dari segala sisi, dari segala penjuru. Fahum bimanzilatin al-am, mereka ini tak ubahnya kedudukannya sama bagikan kedudukan binatang-binatang ternak. Balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat jalan yang mereka tempuh daripada binatang-binatang ternak. Fahaula'i a'maluhum allati amiluha ala ghairi basirah, mereka lah yang mengamalkan amalan bukan di atas ilmu. Bal min mujarradit taqlid, mereka lah orang-orang yang mengamalkan suatu amal hanya sekedar ikut-ikutan. Wattiba'il aba, mereka lah orang-orang yang hanya sekedar mengikuti apa yang diwarisi oleh nenek moyang mereka. Min ghairi nurin min Allah, bukan di atas cahaya daripada Allah Jalla wa'ala. Ahlu taqlid, kalau yang pertama orang-orang yang mengira di atas petunjuk dan ilmu, mereka adalah ahlu syubuhat, ahlul bidah. Mereka mengira di atas petunjuk padahal mereka atas kesesatan. Kalau yang kedua ini ahlu taqlid, yang hanya ikut-ikutan, mengikuti apa yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka. Mengikuti apa yang mereka warisi daripada nenek moyang mereka tanpa keterangan ilmu cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Kadulumatin jam'u dhulmah wa hiya dhulmatul jahli wa dhulmatul kufri wa dhulmatul dhulmi wa ittiba'ul hawa wa dhulmatul syakki wal raibi wa dhulmatul i'radi 'anil haqqi alladhi ba'atsallahu ta'ala bihi rusulahu salawatullahi wa salamu alaihim wa nurul ladzi anzalahu ma'ahum liyukhrija bihi an-nasa minadh dhulumati ila an-nuri fa innal mu'rida amma ba'atsallahu ta'ala bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minal huda wa dinil haqq yataqallabu fi khamsi dhulumatin qawluhu dhulmah wa amaluhu dhulmah wa madkhaluhu dhulmah wa makhrajahu dhulmah wa masiruhu ila dhulmah fa qalbuhu mudlim wa wajhuhu mudlimun wa kalamuhu mudlimun wa haluhu mudlim wa idha qabalat basiratuhu al-khaffashiyah ma ba'athallahu bihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam minan nur jadda fi harabi minhu wa kada nuru yakhtafu basaruhu faharuba ila dhulumatil ara'i lati hiya an sababihi wa aula kamakil khafa fi si'ashaha an-naharu bidawihi wa waqaha qat'un min al-laili qita'un min al-laili mudlim. Allah menjelaskan dalam Quran Al-Karim, kadhulumatin fi bahrin lujjiyyin, bagaikan kegelapan-kegelapan di lautan yang gelap. Yakshahu maujun, lautan yang gelap, di atasnya ombak yang besar. Min fawqihi sahab, di atasnya awan yang hitam. Dhulumatun ba'duha fawqa ba'din, kegelapan bertimpa-timpa. Kegelapan dasar lautan, kegelapan lautan yang gelap, di atasnya ada badai, di atasnya ada awan yang gelap. Inilah kegelapan-kegelapan Allah umpamakan dalam Quran. Kata beliau, az-zulumat jam'u zulmah, jamak daripada zulmatun yang artinya kegelapan. Wa hiya zulmatul jahli, kegelapan itu maksudnya adalah kegelapan kejahilan, kegelapan kekufuran, kegelapan kezaliman, kegelapan mengikuti hawa nafsu, kegelapan keraguan-raguan, kegelapan berpaling daripada kebenaran yang telah Allah Subhanahu wa taala utus dengan Rasulnya, yang dibawa oleh Rasulnya salawatullah wassalamu alaihim. Dan adapun cahaya, ya Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama para Rasul agar Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Maka sesungguhnya orang yang berpaling daripada apa yang dibawa oleh para Rasul dan dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari petunjuk agama yang hak, maka orang-orang ini yang berpaling daripada apa yang dibawa Muhammad yataqallabu fi khamsi dhulumat. Mereka senantiasa ada berbolak-balik dalam 5 kegelapan. Qauluhu dhulmatun, kalau dia berkata-kata perkataannya gelap, tak mengandung hikmah,
ilmu ataupun petunjuk, perkataannya gelap. Wa amaluhu dhulmah, kalau beramal amalannya pun gelap daripada petunjuk. Wa madkhaluhu dhulmah, masuknya pun gelap. Wa makhrajuhu dhulmah, keluarnya pun gelap. Wa masiruhu ila dhulmah, dan tempat kembalinya juga dalam kegelapan. Kegelapan kubur, kegelapan padang mahsyar. Fa qalbuhu muzlim, hatinya gelap. Wa wajhu muzlim, sehingga wajahnya pun menjadi gelap. Wa kalamuhu muzlim, perkataannya gelap. Wa haluhu muzlim, keadaannya gelap. Wa idza qabalat basiratuhu al-khaffashiyyatu ma ba'athallahu bi Muhammadan, apabila pandangannya yang bagaikan pandangan kelelawar di malam hari, yang mampu terbang di malam hari namun tak mampu berjalan di siang hari, terbang di siang hari, perumpamaan mereka ini bagaikan perumpamaan mereka memandang kebenaran yang dibawa oleh Muhammad SAW bagaikan kelelawar yang memandang cahaya di siang hari. Dia mengelak, dia menjauh. Ya, jadda fil harabi minhu. Kelelawar itu kalau melihat cahaya dia lari, karena dia hidup dalam kegelapan, melihat dalam kegelapan. Begitulah perumpamaan mereka dengan petunjuk yang dibawa oleh Muhammad SAW. Kalaulah mereka melihat Muhammad membawa cahaya petunjuk, mereka akan berlari berpaling daripadanya. Silau mata mereka dengan cahaya kebenaran. Wa kada nuru yakhtafu basarah, padahal sudah hampir cahaya tersebut menyambar pandangan matanya. Ya, sekiranya dia tidak lari, dia akan mendapatkannya, tapi dia berlari daripada cahaya. Faharaba ila dhulumatil ara, daripada mengikuti apa yang dibawa Muhammad, dia lebih suka mengikuti kegelapan berbagai macam logika berpikir manusia, pendapat-pendapat manusia. Allati hiya ansabu bihi wa aula, yang pada hakikatnya ya itulah yang lebih cocok bagi dia, lebih utama baginya, karena memang dia tak akan mungkin mampu melihat cahaya petunjuk, bagaikan kelelawar sebagaimana dikatakan khafafishun a'syahan nahar, kelelawar kalong yang membuat mata mereka buta di siang hari, bidau'ihi, dengan kuatnya cahaya siang. Wa wafaqaha qita'un minal laili muzlim, yang sesuai baginya adalah potongan malam yang gelap. Orang-orang ini tak sesuai baginya wahyu, cahaya yang dibawa Rasulullah SAW. Yang sesuai baginya adalah ara'un nas, apa yang dikatakan manusia, kata si fulan, kata si alan, apa yang menjadi ijtihad si Zaid, ijtihad si Umar, si Amr, dia jauh daripada cahaya di bawah Rasulullah SAW. Karena matanya tak akan mungkin sanggup melihat cahaya tersebut, bagaikan kelelawar yang tak mampu melihat terangnya siang. Dia akan berlari mencari tempat yang gelap, menunggu masa yang gelap, baru dia hidup dan terbang. Iyadzan billah. Naam. Ahsanallahu ilaikum. Fa idza jaa ila zubalatil afkari wa nuhatatil adhani jala wa sala wa abda wa aada wa qaqa'a wa farqa'a, fa idza tala'a nurul wahyi wa syamsur risalati injahara fi ajhiratil hasyarat. Fa idza jaa zubalatul afkar, kalaulah datang berbagai macam pemikiran-pemikiran sampah dari berbagai macam ahlul bid'ah, ahlus syubhat, dengan segala macam pemikiran-pemikiran yang sampah, hakikatnya bukan cahaya. Wa nuhatatul adhan, logika-logika berpikir yang menyimpang, jala wasal, barulah dia akan berjalan, dia akan terbang, ya, dia akan hidup, dia akan bergerak. Wa abda wa aada, dia akan menampakkan diri, dia akan kembali. Wa qaqa'a wa farqa'a, bagaikan ayam yang berkokok ketika melihat matahari, ya, ketika melihat fajar terbit. Begitulah perumpamaannya. Fa idza tala'a nurul wahyi, kalau muncul cahaya wahyu, wa syamsur risalah, terbitlah matahari risalah yang dibawa oleh Nabi yang mulia sallallahu, injahara fi ajhuratil hasyarat, dia akan segera masuk ke dalam lubang-lubang serangga.
Subhanallah. Inilah bahasa Ibnu Qayyim rahimahullah. Ahlul bid'ah dan para pengikutnya anti melihat cahaya wahyu yang di bawah. Kalau datang cahaya dia lari. Tapi andai kata apa yang diwariskan oleh nenek moyang itulah agamanya, itu yang dia pegang sekuat-kuatnya. Ya, hanya taklid, ikut-ikutan belaka, anti dengan cahaya wahyu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena mata mereka bagaikan mata kelelawar yang hanya mampu melihat kegelapan, tak mampu melihat terangnya siang, tak mampu melihat terbitnya matahari. Begitulah perumpamaan mereka. Naam. Wa qawlu ta'ala fi bahril lujjiyyin. Al-lujjiyyu al-amiqu mansubun ila lujjatil bahri wa huwa mu'dhamuhu. Wa qawluhu yaghshahu mawjun min fawqihi mawj. Taswirun lihali hadal mu'rid an wahyihi fashabha talatumu amwaji subhi wal batili syubahi wal batili fi sadrihi bitalatumi amwaji dalikal bahr wa anha amwaju ba'duha fawqa ba'din wad dhamirul awwalu fi qawlihi yaghshahu raji'un ilal bahr wa dhamiru thani fi qawlihi min fawqihi a'idun ilal mawj thumma inna dhalik al-amwaju maghsyatun bisahabin fahahuna dhulumatul bahri al-lujji wa dhulumatil mawji alladhi fawqahu wa dhulumatil sahabi alladhi fawqa dhalika kulluhu idha akhraja man fi hadal bahr yadahu lam yakad yaraha. Kembali beliau menjelaskan tafsir yang disebutkan dalam Quran Al-Karim, ya, kebahrin lujjiyyin, mereka bagian orang-orang dalam lautan yang gelap. Kata beliau, perkataan Allah fi bahrin lujjiyyin, al-lujjiyyu al-amiq, lautan yang dalam, karena dalamnya lautan tersebut tak tersentuh cahaya matahari dalam kegelapan. Mansubun ila lujjatil bahri, disebutkan kepada lautan yang dalam. Wa huwa mu'dhamuhu, ya, yang mana begitulah dominannya, lautan yang dalam yang tak ada pada cahaya yang tembus karena dalamnya kegelapan belakang ada. Yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun, perkataan Allah yaghshahu mawjun min fawqihi mawjun, ya, lautan yang gelap yang ditutup oleh gelombang yang besar, di atasnya ada gelombang, min fawqihi sahab, di atasnya ada awan hitam. Taswirun lihali hadzal mu'rid, ini adalah merupakan gambaran permisalan terhadap orang-orang yang mengangkangi petunjuk yang dibawa Rasul, berpaling menjauh dari fa syabbaha talatumu amwajis syubah wal batil fi sadrihi fasyubbiha, ya, atau fasyabbaha, maka Allah memberikan perumpamaan badai atau ombak-ombak syubhat dan kebatilan, ya, yang terdapat dalam dadanya bitalatumi amwaji dzarikal bahri, bagaikan ombak yang begitu dahsyat, ya, saling bertimpa satu sama lain. Begitulah syubhat, kebatilan yang ada dalam dirinya bertimpa-timpa bagaikan ombak yang datang beruntun bertimpa-timpa. Satu ombak, datang ombak yang kedua, datang ombak yang ketiga. Begitulah kira-kira dadanya dipenuhi dengan ombak-ombak syubhat. Wa annaha amwajun ba'duha fawqa ba'din, dialah ombak, di atasnya ada ombak lagi. Dan adapun dhamir pertama fi qauli yaghshahu rajinil bahri, lautan tersebut ditutupi oleh ombak. Fawqa ba'din, ya, kata beliau rajinil bahri wa dhamiru tsani fi qaulihi min fawqihi, di atasnya a'idun ilal mawji, di atas ombak itu ada lagi ombak. Thumma inna tilkal amwaj, kemudian ombak dan ombak demi ombak tersebut mughsyatun bisahabin, ditutupi lagi di atasnya oleh awan hitam yang kelam. Di tengah lautan ketika badai datang gelap gulita. Subhanallah, ya, yang biasa ke laut, pergi memancing ke laut, ketika badai tahulah dia bagaimana gelapnya lautan, gelapnya ombak, gelapnya kedalaman lautan, kegelapan di atasnya kegelapan di atas kegelapan.
Fahahuna dhulumatun, di sini terdapat beberapa kegelapan. Dhulmatul bahri, gelapnya lautan yang dalam, al-lujji, wa dhulmatul mawji alladhi fawqah, kegelapan ombak yang di atasnya yang begitu besar, wa dhulmatus sahab, di atas ombak itu ada lagi kegelapan awan, alladhi fawqa dhalika Wallahu idza akhraja man fi hadzal bahri yadahu, sehingga orang yang dalam kegelapan lautan yang dalam, kegelapan ombak, pekatnya awan, kalau dia mengeluarkan tangannya fi hadzal bahri, ya, idza akhraja man fi hadzal bahri yadahu lam yakad yaraha, orang yang dalam keadaan demikian jika mengeluarkan tangannya, hampir-hampir tangannya yang dekat dengannya tak terlihat lagi, karena gelapnya tangannya pun tak terlihat. Ya, subhanallah, begitulah ahlu asyubuhat, berada dalam kegelapan-kegelapan. Naam. Ahsanallahu ilaikum wa ikhtulifa fi ma'na dhalik. Faqala katsirun minan nuha huwa nafyun li muqarabati ru'yatiha wa huwa ablagu min nafyi ru'yah. Fa innahu qad yantafi wuqu' asy-syai'i wa la tantafi muqarabatuhu. Faka'annahu qala lam yuqarib ru'yatahu biwajhin. Lam yuqarib ru'yataha biwajhin. Ya, dan dipersisikan makna hampir-hampir dia tak dapat melihat tangannya. Kebanyakan ahli dia yang tak dapat terlihat meski begitu dekatnya dia. Wa huwa ablaghu min nafyi ru'yah, lebih utama daripada mengatakan tak terlihat. Tangannya tak dapat dilihat. Itu lebih dahsyat daripada sekedar mengatakan dia tak lagi melihat apapun juga. Ya, ini dikatakan tangannya sendiri yang paling dekat dengannya tak bisa dilihat. Ini lebih dalam maknanya daripada menafikan penglihatan, sekedar mengatakan dia tak bisa lagi melihat karena gelapnya malam. Tangannya saja yang dekat tak bisa lihat. Ya, fa innahu qad yantafi wuqu' asy-syai' wa la tantafi muqarabatuhu. Kadang-kadang dinafikan terjadi sesuatu, tapi tidak dinafikan ada sesuatu yang lebih dekat daripadanya. Faka'annahu qala lam yuqarib ru'yataha biwajhin. Ya, penglihatan matanya tak mampu melihat apa yang paling dekat dengannya sama sekali. Menunjukkan betapa dalamnya kegelapan tersebut. Naam. Qala haula wa kada min af'alil muqarabah laha hukmu sa'iril af'ali fi nafyi wal isbati, fa idza qil kada yaf'al fa huwa isbatu li muqarabatil fi'li, fa idza qil lam yakad yaf'alu fa huwa nafyun li muqarabatil fi'li. Ya, berkata sebagian orang-orang dalam bahasa Arab, kada lam yakad yaraha, kada, kata kerja kada, min af'alil muqarabah, termasuk ke dalam jenis kata kerja dalam bahasa Arabnya al-muqarabah, menunjukkan kedekatan sesuatu. Laha hukmu sa'iril af'al fi nafyi al-itsbat, dia sama dengan fi'il-fi'il lainnya dalam menafikan atau menetapkan. Jika dikatakan kada yaf'al, hampir dia berbuat, fa huwa itsbatun li muqarabatil fi'li, menunjukkan betapa dekatnya dia dengan perbuatan yang hampir dilakukannya. Sudah dekat tapi belum. Fa idza qila lam yakad yaf'al fahuwa nafyun li muqarabatil fi'li, jika dikatakan lam yakad yaf'al, menunjukkan dia dinafikan, ya, menafikan satu perbuatan, tak mampu dia melakukan itu sama sekali. Naam. Wa qalat ta'ifatun ukhra bal hadha dalun ala annahu innama yaraha ba'da juhdin shadidin wa fi dhalika itsbatu ru'yatiha min al-af'al, fa innaha idza athbatat nafat wa idza nafat athbatat, fa idza qalat فإذا قلت ما كدت أصل إليك فمعناه وصلت إليك بعد الجهد وشدة، فهذا إثبات للوصول. وإذا قلت كاد زيد يقوم فهي نفي لقيامه، كما قال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكون عليه لبدا. Sebagian mengatakan, ya, makna lam yakad yaraha, hampir-hampir dia tidak melihatnya, ini menunjukkan bahwasanya, ya, dia innama yaraha ba'da juhdin syadid, akan dapat melihatnya setelah berpayah-payah. Dia keluarkan tangannya
dia akan dapat melihatnya setelah berpayah-payah baru mungkin terlihat tangannya. Dan itu menunjukkan itsbatu ru'yatiha li ajli tilka dhulumat, karena begitu dahsyatnya kegelapan tersebut. Qalu, karena mereka berkata kada laha sya'nun laysa li ghairiha min al-af'al. Kata mereka, kata-kata kada dalam bahasa Arab yang artinya hampir adalah kata kerja yang tak sama dengan kata kerja lainnya. Mereka membahas tentang tinjauan bahasa dari kata-kata lam yakad yaroha, hampir-hampir dia tidak melihatnya. Sebagian mengatakan ini menunjukkan dia mungkin melihatnya, tetapi dengan susah payah terlebih dahulu. Fa innaha idza uthbitat nafat, jika ditetapkan menunjukkan dia tidak ada sama sekali. Wa idza nafat uthbitat, jika dibalik, jika dinafikan, maka sesungguhnya dia telah menetapkan sesuatu. Bahasa Arab jika kau katakan makitu asilu ilaika, ya, makitu asilu ilaika maknanya wasaltu ilaika ba'dal judi, hampir-hampir aku tak sampai kepadamu. Artinya dia sampai setelah bersusah payah terlebih dahulu. Ya, artinya dia mungkin melihat tangannya dalam kegelapan malam, dalam kegelapan ombak dan gelombang, dalam kegelapan awan, tapi dengan susah payah. Fahadha itsbatun lil wusul. Ya, ini menunjukkan mungkin dia sampai tapi dengan susah payah. Wa idza qulta kada Zaidun yaqum fahiya nafyun liqiyamih. Kalau kau katakan hampir-hampir si Zaid itu berdiri, menunjukkan engkau mengatakan sesungguhnya Zaid tidak berdiri tapi hampir berdiri, menafikan berdirinya Zaid. Sebagaimana Allah berfirman, wa annahu lamma qama Abdullah yad'u, sesungguhnya tatkala berdiri hamba Allah Muhammad berdoa kepada Allah, kadu yakununa alaihi, pada hampir-hampir mereka ya bertimpa-timpa karena ingin mendengar apa yang dibacakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa minhu qaulu ta'ala wa iyyakadu alladhina kafaru, Kafir la yuzliqunaka bi absarihim, menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka. Orang Yahudi ada yang memiliki pandangan yang begitu dahsyat namanya ain, yang biasa dia gunakan untuk kezaliman. Maka dia ingin menjatuhkan Nabi SAW dari untanya dengan pandangan matanya. Allah turunkan ayat ini, hampir-hampir orang kafir menjatuhkan engkau. Artinya tak jadi terjatuh tapi hampir. Ya. Artinya dia ya tidak terjadi padanya, tapi hampir terjadi. Naam. wa anshada ba'duhum fi dhalik mulkizan anahwi hadal asri ma hiya lafdhah jarrat fi lisanai jarrahum wa thamud. Ya, jurhum wa thamud. Jurhum. Dan sebagian orang menyebutkan kata-kata syair nahwi hadzal asri, apakah ahli nahwu di zaman ini, ma hiya lafdhah, ya, tidaklah dia merupakan ucapan jarat fi lisani jurhumin wa thamud, fi lisanai jurhum wa thamud, kecuali perkataan yang pernah dikatakan oleh bangsa Arab terdahulu, suku Arab yang telah punah, Jurhum dan Thamud. Idza ista'malat fi surati an-nafi athbatat wa in usbitat qamat maqamul juhud. Idza ista'malta fi surati an-nafi athbatta, jikalah engkau menggunakan hal tersebut dalam bentuk menafikan, berarti engkau telah menetapkannya. Sebaliknya jika engkau nafikan, berarti jika engkau menetapkan, berarti engkau telah menafikannya. Naam. Wa qalat firqatun thalitsatun minhum Abu. Dia berluas-luas dalam sisi bahasa, ya. Dan kita orang awam begitu sulit untuk mencernanya, apalagi ini bahasa Arab. Dia membahas makna firman Allah, lam yakad yaroha. Apa arti lam yakad yaraha? Hampir-hampir dia tidak melihatnya. Ya. Itu yang dibahas. Perbedaan para ahli nahwu dalam mengartikan lam yakad yaraha. Sebagian mengatakan mungkin terlihat tapi dengan susah payah terlebih dahulu. Ada yang mengatakan ini hampir terlihat tapi tidak terlihat. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, mungkin melihat tapi dengan susah payah terlebih dahulu karena gelapnya malam. Ya, karena gelapnya lautan, karena gelapnya ombak gelombang. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, naam. Wa qalat firqatun thalitsatun minhum Abu Abdullah bin Malik, Abu Abdullah bin Malik ibn Malik wa ghairuh. Inna ista'malaha
inna istimalaha musbatatun yaqtadi nafi ghairi khabariha ka qaulika kada zaidun yakum wa istimaluha manfiyatun yaqtadi nafi bi tariqin al-aula fa hiya indahu tanfiyul khabara sawa'un kanat manfiyatan aw musbatatan falam yakad zaidun yakum ablagu indahu fi nafi min lam yakum wahtajja bi annaha idza nafaita wa hiya min af'alil muqarabah faqad nafat muqarabatul fi'li wa huwa ablagu min nafi wa idza ista'malta musbatatan fa hiya taqtadi muqarabatu ismiha li khabariha wa dhalika yadullu ala adami wuqu'ihi wa i'tadhara an mithli qawlihi ta'ala fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun wa an mithli qawlihim wasaltu ilaika wa ma kittu asil wa salimtu wa ma kittu aslama bi anna hada waridun ala kalamaini mutabayinaini ay fa'altu kada ba'da an lam akun muqariban lahu fal awwalu yaqtadi wujudul fi'li wa thani yaqtadi annahu lam yakun muqariban lahu bal kana aisan minhu fahuma kalamanin maksudun bihima amranin mutaghayyiran. Berkata kelompok yang ketiga diantaranya Abu Abdullah Ibnu Malik dan lain-lainnya, inna istimalaha muthbatah, menggunakan kata-kata kada yakadu dalam bentuk positif menetapkannya, yaqtadi nafya khabariha, akan memiliki konsekuensi menafikan apa yang dibawa, berita yang dibawa. Kaqaulika, sebagaimana engkau berkata kada Zaidun yaqum, hampir si Zaid berdiri, berarti engkau menafikan berdirinya si Zaid. Wasti'maluha manfiyatun, sementara kalau andai kata dibalik menggunakan kata-kata kada yakadu dalam bentuk negatif, lam yakad, ya yaqtadi nafyahu bi tariqil aula, konsekuensinya menafikannya lebih utama daripada sebelumnya. Menafikannya lam yakad yaro, dia tidak mampu melihatnya. Fahiya indahu tanfil khabara, menurut mereka, menurut Abu Abdullah bin Malik, ini menafikan khabar, ya berarti dia tidak melihat tangannya sama sekali, ya menafikan khabar tersebut. Sawa'un kanat manfiyatan aw muthbatah, baik ditetapkan ataupun dinafikan. Falam yakad Zaidun yaqum, perkataan falam yakad Zaidun yaqum, hampir si Zaid berdiri, ablagh indahu fin nafi, lebih utama dalam menafikan si Zaid berdiri, ya daripada si Zaid dikatakan lam yaqum, belum berdiri. Lebih dalam lagi maknanya daripada kata-kata lam yaqum, Zaid belum berdiri, dengan perungkapan lam yakad Zaidun yaqum, hampir-hampir Zaid berdiri. Itu lebih dalam daripada mengatakan si Zaid tidak berdiri. Wahtajja bi annaha idza nufiyat wa hiya min af'al muqarabah, jika dinafikan, katanya kata-kata kada yakadu masuk ke dalam af'al muqarabah, faqad nafat muqarabatul fi'li, maka dia menafikan ya sesuatu fi'il, pekerjaan begitu dekat tapi tak terjadi. Wa huwa ablagh min nafihi, itu lebih dalam daripada menafikan fi'il sama pekerjaan tersebut sama sekali. Wa idza ista'malta muthbatatan fahiya taqtadi muqarabat ismiha li khabariha, jika engkau menggunakan kata-kata kada yakadu ya dalam kata yang positif, maka dia taqtadi muqarabat ismiha li khabariha, ya konsekuensinya adalah menunjukkan kedekatan isimnya dengan khabarnya. Wa dzalika yadullu ala adami wuqu'ihi, yang menunjukkan tidak terjadinya hal tersebut. Wa atadhara an mithli qawlihi, dan dia mencarikan hujjah sebagaimana firman Allah, fadzabahuha, mereka menyembelihnya, wa ma kadu yaf'alun, hampir-hampir mereka tidak mampu melakukannya. Wa an mithli qawlihim, atau ucapan mereka, wasaltu ilaika wa ma kittu asil, aku sampai kepadamu tapi hampir saja tak sampai. Wa salimtu wa ma kittu aslam, aku selamat hampir aku tak selamat.
bi anna hadza waridun ala kalamaini mutabayyinain, hal ini dapat ya diungkapkan dalam dua bahasa yang berbeda. Ay fa'altu kadza ba'da an lam akun muqariban lahu, aku melakukan ini padahal sebelumnya hampir-hampir aku tak mampu melakukannya. Fal awwal yaqtadi wujud al-fi'li, yang pertama menunjukkan terjadinya sesuatu perbuatan, wa tsani yaqtadi annahu lam yakun muqariban lahu, yang kedua menunjukkan dia hampir mendekati perbuatan tersebut, bal kana aisan minhu, bahkan dia berputus asa dari perbuatan tersebut karena tak mampu melakukannya. Fahuma kalamani maqsudun bihima amrani mutaghayyiran, dua perkataan yang memiliki tujuan yang berbeda. Naam. وذهبت فرقة رابعة إلى الفرق إلى الفرق بين ماضيها ومستقبلها، فإذا كانت في الإثبات فهي لمقاربة الفعل سواء كانت بصيغة الماضي أو المستقبل، وإن كانت في ظرف النفي فإن كانت بصيغة المستقبل كانت للنفي الفعل ومقاربته نحو قوله لم يكد يراها، وإن كانت بصيغة الماضي فهي تقتضي الإثبات نحو قوله fadabahuha wa ma kadu yaf'alun. Adapun pendapat yang keempat dalam menafsirkan kata-kata lam yakad yaraha, mereka membedakan antara kata kerja kada, yakadu, madhi dan mudhari'nya. Baina madhiha wa mustaqbaliha. Dalam bahasa Arab ada kata kerja yang telah berlalu namanya fi'il madhi, ada kata kerja yang sedang atau akan namanya fi'il mudhari. Mereka bedakan kata-kata kada dengan yakadu. Fa idza kanat fil itsbat, andai kata dalam ungkapan yang positif, fahiya li muqarabatil fi'li, itu menunjukkan dekatnya seseorang dengan satu perbuatan. Sawa'un kanat bi sighatil madhi, baik dengan menggunakan fi'il madhi awil mustaqbal atau fi'il yang mudhari. Wa in kanat fi dzarfin nafi, tapi jika dia dinafikan, fa in kanat bi sighatil mustaqbal, jika menggunakan fi'il yang mudhari, kanat linafil fi'li wa muqarabatihi, menunjukkan tidak terjadinya suatu perbuatan dan tidak mendekati perbuatan tersebut, sebagaimana ungkapan Allah lam yakad yaraha, dia tidak mampu melihatnya. Wa in kanat bi sighatil madhi, tapi jika menggunakan kata kerja fi'il madhi fahiya taqtadil itsbat, menunjukkan ya penetapan sesuatu, nahwu qawlihi, sebagaimana Allah katakan fadzabahuha wa ma kadu yaf'alun, mereka menyembelihnya tapi hampir-hampir tak dapat melakukannya. Naam. فهذه أربعة طرق للنحاة في هذه اللفظة، والصحيح أنها فعل يقتضي المقاربة ولها حكم سائر الأفعال، والنفي الخبري لم يستفد من لفظها ووضعها، فإنها لم توضع لنفيه، وإنما استفيد من لوازم معناها، فإنها إذا اقتضت مقاربة الفعل لم يكن واقعا فيكون منفيا باللزوم، وأما إذا استعملت منفية فإن كانت في كلام واحد فهي للنفي المقاربة، كما إذا قلت لا يكاد البطال يفلح، ولا يكاد البخيل يسود، ولا يكاد الجبان يفرح ونحو ذلك، وإن كانت في كلامين اقتضت وقوع الفعل بعد أن لم يكن مقاربا كما قال ابن مالك، فهذا التحقيق في أمرها. Ya. Kata beliau Ibnu Qayyim mentarjih, inilah 4 pandangan para ahli nahwu dalam memahami lafaz ini, dan yang benar dia tarjih annaha fi'lun yaqtadil muqarabah. Kata-kata lam yakad yaraha, kada yakadu adalah kata kerja yang menunjukkan kedekatan dengan sesuatu. Walah hukmu sa'il af'al, yang memiliki hukum sebagaimana fi'il-fi'il lainnya. Wa nafyul khabar lam yustafad min lafdhiha, menafikan khabar bukan diambil daripada redaksinya, kata-katanya, min lafdhiha wadhiha fa innaha lam tudha' li nafihi, karena redaksi tersebut bukanlah dibuat untuk menafikannya. Wa inna mustafida min lawazim ma'naha, tapi dinafikan dari sisi kelaziman maknanya. Fa innaha idza iqtadat muqarabatul fi'li lam yakun waqi'an fa yakunu manfiyan bil luzum, sesungguhnya jika dikatakan dia telah mendekati suatu perbuatan tapi tidak terjadi, menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut belumlah berhasil diwujudkan secara lazim. Jika engkau menggunakan secara
menafikan sesuatu, fa in kanat fi kalamin wahid fa hiya linafil muqarabah, maka dia adalah dalam rangka untuk menafikan dekat suatu perbuatan. Kama idza qulta, sebagaimana kau katakan, la yakadul battalu yuflih, ya hampir-hampir saja tak akan pernah ada orang yang menganggur itu beruntung. La yakadul bakhilu yasud, hampir-hampir saja tak pernah ada orang kikir itu yang akan memimpin. Wala yakadul jabanu yafrah, hampir-hampir saja tak akan pernah ada orang pengecut itu yang akan bergembira dan sejenisnya. Wa in kanat fi kalamaini iqtadat uqu al-fi'li ba'da an lam yakun muqariban. Ya, kama qala Ibnu Malik, fa hadha at-tahqiq fi amriha, inilah kira-kira kesimpulan diambil oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, saya mohon maaf karena ini berkaitan dengan bahasa Arab yang kita kesulitan memahaminya, menterjemahkannya pun lebih sulit. Ya. Wal maqsudu, na'am. Wal maqsudu anna qawlahu ta'ala lam yakad yaraha imma annahu yadullu ala annahu la yuqaribu ru'yataha li shiddati dhulmati wa huwa al-adhhar. Wa in fa idza kana la yuqaribu ru'yataha fa kaifa yaraha. Ya, maksudnya ketika menafsirkan ayat la yaqad yaraha, maksudnya boleh jadi ala annahu la yuqaribu ru'yatuha, ya, li shiddati dhulmah, hampir-hampir dia tak mampu melihatnya, melihat tangannya karena gelap yang begitu sangat. Ahwal adhar, inilah dia makna yang paling dekat dengan kebenaran. Fa idza kana la yuqaribu ru'yataha fa kaifa yara, jika dikatakan hampir-hampir mendekati melihatnya, tidak mungkin apalagi melihatnya. Nah, kita padakan sampai di sini, insyaallah tabaraka taala. Nanti kita akan lanjutkan di kesempatan akan datang. Ya, boleh jadi kalau yang berkaitan dengan bahasa mungkin kita akan lompati, ya, karena ini pembahasan orang-orang khusus, bukan sebagaimana orang-orang seperti kita. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wasallam ala Muhammadin, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.